hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah di tempat Tanjungan yang saya hormati, Bapak Ibu pengajar praktek serta Bapak Ibu guru SD Negeri 4 Petanjungan. Marilah pertama kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu kembali dalam kegiatan pendampingan individu 2 visi dan prakarsa perubahan. Salawat serta salam kita panjatkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat sahabatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membuka pada rangkaian acara pada hari ini akan diawali dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Haryanto. Monggo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga kegiatan pendampingan individu pada hari ini, pada saat ini berjalan sesuai yang kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasallim radhiyallahu wa sallam ala ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayati min jami'il khairat wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas doanya Bapak Haryanto. Selanjutnya untuk ada acara selanjutnya ada sambutan dari Bapak KS. Monggo Bapak KS ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang terhormat Bapak Ibu PP yang berkenan menghadiri SD kami,
Kemudian yang kami hormati rekan-rekan guru SDN 04 Petanjungan yang kami banggakan, dan anakku kelas 4 yang kami banggakan pada kelas 3 Pak, 3 top ya, kelas 3. Marilah pada pagi hari ini kebetulan di SD kami ada calon guru penggerak Bapak dan Ibu ya, Bu Nurul dan Pak Eko. Nah, dengan adanya beliau berdua ini, maka di SD kami banyak sekali beberapa hal-hal baru yang kami terima ya, dari awal sampai akhir. Kami sangat diuntungkan sebagai sekolah, sebagai kepala sekolah, walaupun kami di sini masih baru, belum ada usia 1 tahun Pak. Oke. Tapi saya rasakan, dan ini kegiatan yang di sini ini jujur juga saya sampaikan ke SD kami di SD 1 pada teman-teman guru. Saya sampaikan pada Bapak Ibu guru di sana yang masih punya kesempatan untuk mendaftar sebagai guru penggerak baik WB maupun negeri, silakan. Perkara nanti diterima atau tidak urusan nanti. Kemudian atas semua peran serta dari Bapak Ibu guru dan Bapak Eko, Bu Nurul, serta Bapak pengajar praktek dan Ibu pengajar praktek, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dalam membimbing mereka berdua. Semoga ke depan bisa benar-benar membuat perubahan bagi dunia pendidikan kita, khususnya di SD kami. Benar-benar ada perubahan, bukan hanya perubahan pada dirinya, tapi perubahan pada siswa peserta didiknya, serta lingkungan sekitarnya. Kemudian berpengaruh juga bagi rekan sekerjanya atau teman sejawatnya. Ada pengaruh yang positif khususnya. Jadi maka kami juga kalau misalnya dimintai pendapat oleh mereka berdua, selalu saya sampaikan hal-hal yang positif itu jangan ragu-ragu atau jangan janggu-janggu disampaikan kepada teman sejawat, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ini hal baik ya, hal baik. Tapi kadang-kadang saya lupa. Nopo malih mereka berdua, saya sendiri kalau ada hal baik baru menyampaikan temannya ragu-ragu Pak. Pasti ada gejolak, pasti ada penolakan di awal. Karena apa? Belum paham isinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terutama yang di sini, pasti walaupun kita itu belum begitu lama ya ada program ini, karena sering mendengar, sering mendapat masukan, sering ada share-sharean di grup sekolah dari mereka berdua ya. Itu kalau saya perhatikan juga hal-hal yang sangat bagus. Saya juga kadang-kadang membuka share-sharean mereka berdua, ternyata bagus ya. Nah, maka ini yang lain bagi Bapak Ibu guru yang lain, misalnya ada peluang untuk mendaftar saja, tidak usah berpikir ngopo, tidak usah, daftar saja ya, tidak apa-apa. Perkara nanti ada manfaatnya berarti rezeki ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Bapak Kepala Sekolah. Cara selanjutnya adalah sambutan dari pengajar praktek. Kami persilakan untuk Ibu Penny Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Pak Bandung, selaku teman pengajar praktik yang saya hormati, Pak Eko dan Bu Nurul selaku CGP, dan teman-teman dari SD 04 Petanjungan yang saya hormati pula, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Terima kasih waktunya.
Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam situasi yang sangat-sangat menggembirakan bagi saya khususnya, bagi kita semua harapannya begitu. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam situasi yang menggembirakan ini, yaitu dalam kegiatan PI atau pendampingan 2 bagi calon guru penggerak yang ada di Pemalang dalam angkatan ke-7. Bapak Ibu semua yang saya hormati, perlu saya informasikan bahwa kami selaku PP kapasitasnya itu dalam pendidikan guru penggerak itu teman belajar. Jadi kami itu teman belajarnya Bu Nurul dengan Pak Eko, bukan sebagai orang yang dianggap sangat pintar gitu juga, bukan gitu. Tapi teman belajar itu mari kita belajar bersama. Maka tidak ada yang pintar, tidak ada yang pokoknya kapasitasnya sama saja. Jadi untuk teman belajar gitu. Bahwa dalam program pendidikan guru penggerak itu memang diharuskan untuk belajar hal-hal baru, bukan hal-hal baru sih sebetulnya, hal-hal terkait dengan banyak ilmu yang harus memang perlu kita kaji secara bersama tentang kepemimpinan. Utamanya adalah kepemimpinan tentang pembelajaran, Pak. Jadi guru penggerak ini memang diproduk untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Maka di dalamnya ada manajerial, ada pedagogik, ada kepribadian, dan lain sebagainya. Nah, non sewu, apabila Pak Eko dan Bu Nurul ini selama mengikuti guru penggerak tentu banyak membutuhkan bantuan dan dukungan. Marilah kita bantu bersama. Dan saya yakin dukungan itu sudah mengalir. Dari pertama Pak Eko dan Bu Nurul diterima sebagai guru penggerak, terbukti banyak hal sudah saya temui melalui kepala sekolah sampai dengan guru dan teman-teman serta muridnya. Harapannya setelah Pak Eko dan Bu Nurul ini menjadi calon guru penggerak atau selama mengikuti proses pendidikan guru penggerak ini, dia yang mulai bergerak dan akan menggerakkan ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga nanti atmosfer belajarnya itu terus-menerus ada. Pak Eko dan Bu Nurul, walau demikian bukan berarti hal yang mudah dilalui oleh Pak Eko dan Bu Nurul ini, Bapak dan Ibu. Jadi banyak halangan, banyak rintangan yang harus dilalui oleh Pak Eko dan Bu Nurul selama mengikuti pendidikan ini. Saya yakin itu. Karena Pak Eko kepala keluarga, Bu Nurul ibu rumah tangga juga, waktunya ada virtual, ada non virtual. Ini yang menjadi tantangan, sehingga harus melewati benar-benar untuk lulus menjadi calon guru penggerak, dari guru penggerak menjadi guru penggerak, dari calon menjadi guru penggerak itu harus melalui kawah Condro Dimuko. Nah, ini kita sedang melalui kawah Condro Dimukonya itu. Jadi kuatkan hati, tekadkan hati untuk selalu menghamba kepada murid, sehingga nanti Bapak Eko dan Bu Nurul ini lewat dari kawah Condro Dimuko. Mesti dalam proses begini, dalam hati, lanjut, tidak, lanjut, tidak, pegah, garap tugas, tapi harus. Itu pasti dirasakan, ya? Pasti itu, saya yakin itu. Deadline tugas nanti malam, saya sekarang harus selesai padahal saya harus ngajar. Betul-betul itu, Pak. Kalau kami PP itu hanya teman belajar, tapi mereka kalau di sekolah hanya begitu kelihatannya, di rumah lebih dari apa yang sudah dikerjakan di sekolah. Sampai malam-malam, tidak hanya di sekolah, membuat aksi nyata, membuat ini, membuat itu, perlengkapan dan kegiatan, menggerakkan seluruh ekosistem baik di lingkungan dan lingkungan sekolahnya. Maka kuatkan hati, tekadkan hati, bulatkan keinginan untuk meluluskan, menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini.
Bapak dan Ibu, pendidikan guru penggerak itu salah satu bagian dari pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan merdeka belajar. Jadi salah satunya adalah guru penggerak ini. Tapi banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, Pak Eko dan Bu Nurul ini salah satu yang sudah akan mendapatkan kemudahan dari nanti setelah dia lulus dari pendidikan guru penggerak. Karena yang saya dengar itu, ya mudah-mudahan betul. Jadi yang digaungkan, tapi Pak Eko dan Bu Nurul saya yakin pada saat daftar tidak ada keinginan, wah nyongar daftar karena saya kepengen jadi A, kepengen jadi B. Tidak, saya yakin itu tidak. Sama halnya seperti saya dengan Pak Bandung ya. Pada saat mau mendaftar PP, bahkan saya dan Pak Bandung nggak tahu ini jane anu opo gitu. Tapi rupanya kesini itu benar-benar pemerintah itu sudah menyiapkan bahwa CGP ini akan disiapkan menjadi calon pemimpin pembelajaran. Bahkan saya dengar terakhir itu bagi mereka yang lulus guru penggerak itu yang belum ASN atau belum P3K, yang dari P3K akan dilinearkan dengan ASN. Loh, apa tidak sebuah fasilitas ini? Maka dari itu monggolah diikuti dengan baik Bu Nurul dan Pak Eko. Bagi teman-teman yang belum, mau dikabarkan bahwa kegiatan ini memang kegiatan yang sangat positif, yang sudah diinisiasi oleh pemerintah sehingga nanti berdampak kepada guru semua di Indonesia. Demikian beberapa informasi dari saya. Mudah-mudahan Pak Eko dan Bu Nurul akan selalu kuat dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak. Apabila ada khilaf saya dalam kata-kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Penny atas sambutan dan informasinya. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ini ketika kita berdiskusi maka suasananya nyaman dulu pada suasana nyaman, pada suasana rileks dan sebagainya. Di sini ada visi dan prakarsa perubahan Bapak Ibu nanti yang akan disampaikan oleh CGP yang nanti akan memandu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu ngapunten, bisa ngasih waktu sebentar saya akan membacakan sebuah puisi dari proklamator kita. Ngapunten. Judul puisinya adalah Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngaliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngaliep itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning dan menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kalebet, dan gunung-gunung lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar,
Pak, merdeka, Pak, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Ngapunten. Sini. Dua siswa ini kalau kita lihat nih, sekarang ini adalah siswa sekarang usianya berapa nih? Umurnya dengan umurnya? 8 tahun. Kelas berapa? Kelas 3 nih. 9 kelas 3 juga. Kelas 3 Bapak Ibu. Bapak Ibu, produk yang ada di sini katanya tadi saya ngomong Gojek gitu ya. Gojek Bapak Ibu. Manusia bukan Gojek ya. Nggih. Nyun sewu, di sini ada spirit, ada cita-cita, ada kemauan dan sebagainya. Ketika Bapak Ibu melihat ini, berarti bayangkanlah, kira-kira nanti 30 tahun lagi mereka yang akan menggantikan kita semua Bapak Ibu. Sehingga wajah kita, wajah Indonesia itu akan diwarnai oleh mereka ini. Jadi mohon itulah satu hal yang mungkin ini coba kami ingin tahu. Kalau sudah punya ada angan-angan ke depanmu apa gitu? Cita-citanya ada? Mau jadi pramugari, ya Allah, luar biasa. Jadi pramugari. Siapa namanya tadi? Tias mau jadi pramugari. Ini? Dokter. Oh, mau dokter. Mbak siapa? Mbak Mika mau jadi dokter. Nah, harapan mereka Bapak Ibu monggo karena kita sebagai orang tua dan dititipkan kepada kita, marilah kita bersama-sama untuk mewujudkan harapan-harapan anak ini. Bagaimana caranya Bapak Ibu lebih paham. Terima kasih. Boleh meninggalkan masuk kelas lagi ya? Tidak apa-apa. Terima kasih. Bapak dan Ibu, mohon maaf sebelumnya bahwa diskusi kegiatan visi dan prakarsa perubahan ini yang akan dilaksanakan oleh guru penggerak ini bukan dalam rangka untuk merubah atau ngacak-ngacak gitu juga tidak. Tapi konteksnya adalah konteks belajar dan hasilnya nanti berupa usulan boleh diusulkan kepada sekolah nanti secara pelaporannya dilaporkan kepada kepala sekolah dan dilaporkan kepada PP. Konten ya Bapak dan Ibu mohon untuk dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk informasinya Bu Meni. Selanjutnya ada pemaparan dari dan diskusi dari CGP. Selanjutnya untuk Bu Nurul kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk saya memimpin diskusi. Hari ini agendanya adalah diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Di awal saya dan Pak Eko akan menerangkan sedikit tentang materi visi, apa itu prakarsa perubahan. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Di sini saya akan menampilkan tentang makna visi. Mungkin kita sering mendengar visi. Apa itu visi? Visi itu berarti seperti imajinasi kita tentang masa depan. Tujuan di masa depan. Di sini ada kata Bandura, visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Kemudian menurut Einstein, tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan tapi imajinasi. Imajinasi lebih penting dari pengetahuan karena pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Jadi dalam pembuatan visi itu kita gunakan imajinasi kita. Kenapa kok imajinasi? Karena dengan imajinasi kita bisa membayangkan hal-hal yang sekarang pun belum ada. Kita membayangkan ke depan, di masa depan nanti akan bikin apa ya? Karena kita pendidik seperti tadi sudah diawali oleh Pak Bandung, ada 2 siswa kita, cita-citanya 1 pramugari, 1 dokter. Nah, berarti setiap individu, setiap anak itu ke depannya nanti akan menjadi beragam pribadi sesuai cita-cita mereka, dan kita di sini tugasnya adalah membantu mereka untuk
menguatkan karakter-karakter mereka. Jadi kita buat sebuah visi bukan hanya untuk hari ini atau besok, tapi untuk kedepannya. Nantinya siswa-siswi kita akan menjadi pribadi yang seperti apa. Karena itulah kita butuh imajinasi. Imajinasi itu kan kita boleh berimajinasi apapun, jadi dengan imajinasi itu kita buat sebuah visi. Kemudian berikutnya, untuk membuat sebuah visi itu tentunya kita butuh sebuah perantara. Seperti ibaratnya kalau atlet itu mau ke garis finish, mereka itu butuh yang namanya peralatan yang membantu mereka untuk menyelesaikan olahraganya sampai finish. Kita pun dalam membuat sebuah visi tentunya butuh tahapan-tahapan. Setelah visi itu dibuat, nanti kita butuh tahapan-tahapan kedepannya. Itu kita buat dengan paradigma inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Ini adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi inquiry apresiatif itu berbasis kekuatan. Kita cari kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah kita yang bisa mendukung visi yang sudah kita buat tadi. Jadi lebih ke ini menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Jadi mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana supaya bisa dipertahankan dan memunculkan strategi. Jadi jadi dibandingkan kita mencari kelemahan, biasanya kita kalau mau mencapai misalnya aku ingin murid aku seperti ini, tapi kita lebih condong ke seringnya ke yang negatifnya, tapi sarananya nggak ada, tapi siswanya seperti ini, tapi seperti ini. Jadi hal-hal negatif yang kita pikirkan. Kalau seperti itu nanti secara psikologi akhirnya ngedown, jadi nggak semangat, jadi ternyata halamannya banyak kok gitu. Nah, dengan inquiry apresiatif kita rubah mindset bahwa bukan yang kelemahan yang dicari, tapi kita bersama-sama mencari kekuatan yang kita punya, potensi yang kita punya di sekolah, baik dari siswa, guru, dan semuanya, karena apa yang bisa dikuatkan, apa yang bisa dimunculkan dan dikembangkan untuk mencapai visi tersebut. Ya, jadi di sini misalkan bukan ini caranya dengan mengupayakan agar kelemahan tidak menjadi penghalang, karena semua aspek dalam organisasi fokus menyelaraskan kekuatan. Jadi tadi alih-alih pertanyaan nilainya tapi rendah, siswanya tapi nggak bisa anteng, itu bukan seperti itu, tapi ganti dengan pertanyaan yang mungkin apa yang membuat siswa meningkat minat belajarnya, terus siapa guru di sini yang sudah pernah berprestasi atau misalkan setiap guru di sini punya kelebihan apa, kita kembangkan, kita gunakan untuk mewujudkan visi tersebut. Dan visi itu karena tujuan kita tentang siswa, dan siswa itu mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan pun tidak tetap, pendidikan itu kan mengikuti perkembangan zaman. Jadi visi bisa disesuaikan, boleh dirubah dengan atau maksudnya didiskusikan, kemudian dikembangkan biar sesuai dengan zaman, maksudnya sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, kan. Dan dalam visi tersebut itu seperti yang kemarin waktu budaya positif sudah dijelaskan bahwa tentang profil pelajar Pancasila yang sedang kita kita usahakan untuk terapkan. Jadi dalam visi itu kita usahakan supaya memuat karakter-karakter tentang profil pelajar Pancasila, dengan harapan dalam mewujudkan visi tersebut kan kita akan membuat prakarsa-prakarsa perubahan yang bisa menguatkan karakter profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, apa sih pentingnya visi dalam membawakan perubahan? Apa perannya visi dalam membawakan perubahan? Visi itu sama seperti harapan dan doa kita untuk membuat sebuah perubahan.
tadi kita perlu membayangkan atau membuat sebuah tujuan atau visi tentang masa depan sehingga kita punya semacam motivasi. Aku punya cita-cita supaya muridku seperti ini loh. Jadi apa sih yang harus kita buat? Nah itu nanti kan dari situ kita diskusi dan membuat perubahan-perubahan atau inisiasi atau sebuah prakarsa yang bisa diterapkan dan dibudayakan supaya visi tersebut bisa tercapai. Jadi harapan kita itu adalah visi kita. Seperti tadi misalkan saya ingin nanti lulusan SD sini menjadi anak-anak yang mandiri, cerdas, beriman. Jadi kita buat menjadi sebuah motivasi untuk membuat prakarsa perubahan supaya anak-anak didik kita jadi seperti itu. Nah, yang tadinya tidak ada kegiatan ini jadi ada kegiatan ini. Itu kan jadi ada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita. Jika kita ingin melangkah maju, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga membuat kita maju. Jadi visi itu tidak bisa diwujudkan hanya oleh satu atau dua orang, tapi seluruh komponen sekolahan juga bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkannya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan itu semacam kegiatan atau inisiatif perubahan. Jadi untuk membuat mencapai sebuah visi itu kita bisa membuat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ibarat mengubah lahan tidur menjadi hijau produktif. Contohnya misalkan kita punya visi tadi siswa yang beriman dan bertakwa. Kita diskusikan apa ya maksudnya kegiatan yang bisa menanamkan tentang keimanan siswa itu. Nah, misalkan tadinya tidak ada kegiatan hafalan surat-surat pendek tiap pagi. Nah, kita sepakati setiap pagi semua kelas sebelum mulai pelajaran habis berdoa kita hafalan surat-surat pendek. Atau tadinya belum pernah sholat jamaah, kita budayakan untuk sholat jamaah. Itu prakarsa perubahan yang perlu kita diskusikan nanti lebih lanjut untuk mewujudkan visi yang sudah disepakati. Nah, untuk membuat sebuah untuk mewujudkan prakarsa perubahan itu nanti melalui analisis atap dan bagja. Dan untuk analisis atap dan bagja nanti akan disampaikan oleh Bapak Eko lebih lanjut. Kepada Bapak Eko, waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh sebentar nih. Aku tadi kan ada satu yang namanya inquiry apa Pak? Apresiatif. Berarti kita berpikirnya itu hal yang positif. Kalau tadi ada seperti ini Pak, misalnya ya, untuk mewujudkan kalau anak beriman, maka ada perubahan tadi kegiatannya berupa sholat jamaah pembiasaan gitu. Kalau saya berpikir di sini nggak ada musola, ini misalnya biar ada musola, misalnya gitu. Itu masuk ke inquiry apresiatif atau enggak? Cara berpikir saya seperti ini. Seandainya sini nggak ada musola gitu, nggak usah nggak jadilah gitu, gimana? Ini masuknya kemana? Monggo. Ini ada penguatan saja ya, namanya inquiry apresiatif itu seperti apa? Gitu. Halo. Di sini inquiry apresiatif ya. Anda berpikir secara positif ya. Kalau gitu berarti belum Pak. Kalau di sini kayaknya cara merubahnya gimana? Cara merubahnya. Kalau ada pengadaan tadi yang beriman harus sholat berjamaah, itu sudah program ada keterbatasan itu. Kita bisa memanfaatkan ruangan Pak, seperti perpus dan yang lain. Terima kasih. Itu yang disebut dengan kekuatan yang ada itu. Jadi bukan hanya penghalang aja. Uang tuanya kan pada miskin kabeh kok. Nah, mungkin dia akan berini. Misalnya ya Bapak Ibu, orang tua sini tuh nggak mau iuran duit katakanlah, tapi ini butuh gedung baru. Tapi posisinya orang tua di sini kelihatannya kok dia pencetak botol batu bata gitu ya. Gimana urunan botol-botol baik dan sebagainya.
yang disebut dengan salah satu bentuk inquiry apresiatif berdasarkan kekuatan yang ada. Matur nuwun, itu aja penguatannya. Matur nuwun. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, kami lanjutkan untuk pemaparannya sedikit. Dari tadi ada sebagai bagian dari langkah menuju visi, bagaimana prakarsa perubahannya sebaiknya disusun. Di sini ada kita dengan cara menganalisis dalam memperjelas gambaran prakarsa perubahan yang disusun tersebut selanjutnya dengan sebuah analisis, ini atap. Yang pertama adalah awal atau aset. Di sini contoh bisa aset atau modal dari potensi sekolah atau murid, Bapak Ibu. Yang kedua yang T, yaitu tantangan atau keresahan yang kita alami, tantangan yang kita dapatkan di lingkungan sekolah. Terus yang kedua ada aksi ini kontribusi individu didayakan dapat dimanfaatkan untuk mencapai visi ke depan. Terus yang terakhir ada P, ini P pembelajaran bermakna. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk setelah analisis. Nah, ini contohnya seperti Bapak aset, dukungan penuh dari kepala sekolah, rekan guru, wali murid, ya, monitor dan siswa. Yang T-nya tantangan, di sini masih minimnya nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam diri siswa yang harus kita kembangkan. Ini salah satu contoh dari analisis atap. Aksinya ada penerapan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Peran guru penggerak sudah ada peran-perannya, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya ada perubahan. Perubahannya ini terwujudnya siswa yang memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah mengetahui dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa, Bapak Ibu? Ada 6 ya. Ada 6 dimensi. Selanjutnya ada 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebudayaan global, mandiri, kolaboratif, kreatif, dan benaran kritis. Ngapunten sedikit oke, cukup. Selanjutnya, apakah itu Bagja? Bagja adalah adaptasi dari konsep IA, ya, inquiry apresiatif, yang digunakan dalam manajemen perubahan. Hal yang menjadi substansi dari manajemen perubahan adalah menguatkan hubungan antara sesama dengan kolaboratif dan gotong royong melalui beberapa tahapan untuk mencapai prakarsa perubahan. Ya, tahapan Bagja ini, untuk mengenal tahapan Bagja, Bapak Ibu, ada buat pertanyaan, ambil pelajaran dan gali mimpi. Selanjutnya ada jabarkan rencana dan atur eksekusi. Selanjutnya ini untuk mengenal buat tadi yang Bagja, ya, yang B itu buat pertanyaan utama, menentukan arah dan penelusuran. Ini bagaimana meningkatkan pencapaian murid di semua tingkat kelas. Selanjutnya ada ambil pelajaran. Menuntut pengambilan pelajaran ini dimulai setelah pernyataan utama disepakati. Selanjutnya dan menyusun narasi atau gali mimpi, ya, menyusun narasi keadaan ideal. Seperti tadi, ulangi, itu gali mimpi seperti apa orang yang terlibat di dalamnya terlihat bertindak, berpikir, dan merasa. Selanjutnya ada jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan, siapa yang akan melakukan, bagaimana dan kapan. Selanjutnya ada aktor eksekusi, ya, Bagja aktor eksekusi, membuat transformasi rencana menjadi nyata. Ini adalah alur untuk pembuatan visi, ya. Ternyata lewat paradigma AI dulu, terus lanjut ke analisis atap, dan selanjutnya tadi menyusun Bagja. Dan yang diharapkan orangnya adalah ini, profil pelajar Pancasila. Kita beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebudayaan global, gotong royong, kreatif, benar, kritis, dan mandiri. Poin-poin dari beriman ini ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada
bernegara. Kepemimpinan global adalah mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi tanggung jawab terhadap pengalaman dan kebinekaan. Ini Bapak Ibu sudah sering mengetahui untuk dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada sebelum ke diskusi, Bapak Ibu ada video mari kita simak bersama-sama. Oke. Nah, tadi apa pesan moral atau apa cerita dari yang tersirat dalam video tadi nopo Bapak Ibu? Monggo. Pinter nih kamu menyampaikan tadi setelah menonton itu apa ya yang dapat diambil nilai atau pesannya? Pak Haryanto. Nggak usah salam ya Bu. Kalau lihat itu, saya bingung kalau lihat itu. Iya. Mau ketawa gimana? Target. Tapi sepertinya itu apa ya? Mau meraih sebuah keinginan, sebuah cita-cita yang kemudian dilakukan dengan perjuangan yang sangat keras, jatuh bangun, tetapi begitu sampai di puncaknya tidak tercapai juga. Artinya mungkin artinya untuk mendapatkan sebuah cita-cita yang harus kita lakukan begitu sulitnya. Mungkin itu. Kata Ibu. Ya, betul Pak. Bu Ayu monggo, apa pendapatnya dari tadi yang benar tadi? Ayu kan? Monggo apa menurut Bu Ayu pripun niku? Tadi. Menurut pendapat saya mungkin dengan mencapai cita-cita dan tujuan untuk mencapai yang diharapkan mungkin dengan kreatif untuk mencapai lebih ke depannya itu lebih mandiri lagi, percaya diri. Oke. Iya, nanti kalau dilihat dari awal dia Kepala sekolah Bapak Guru. Oke, sekolah sepeda motor. Mirsani benar lawak ya. Oh, Pak Sarpo pripun Pak menurut panjenengan? Ya secara garis besar hampir sama dengan Pak Haryanto ya. Tapi itu sebenarnya menggambarkan bahwa sebuah cita-cita itu tidak boleh membatasi diri, bebas mau bisa kemana bebas. Hanya untuk mencapainya ternyata perlu perjuangan yang tidak 1 kali 2 kali, bahkan ribuan kali jatuh. Nah ternyata sampai di tempat tujuan juga. Nah, begitu sampai tempat tujuan itu bagaimana nantinya itu urusan yang Maha Kuasa. Menurut saya gitu aja. Ya, ternuwun Bapak Ibu atas pendapatnya. Itu betul semua mendapatkan persepsi masing-masing orang. Kalau saya melihat itu tadi sama bahwa Bernard di situ dia punya sebuah impian atau kita bisa analogikan dengan sebuah visi. Visinya adalah saya ingin bisa mendaki gunung es itu. Nah, dia pertama mengambil apa itu? Aku naik kan. Terus dia naik sampai di tengah ada yang jatuh sampai akhirnya dia mengeluarkan cakatnya. Nah di situ saya menangkapnya adalah awalnya Bernard ini lebih fokus ke
potensi luar, dari luar, maksudnya dia mengandalkan paku tadi itu, alatnya, tanpa disadari bahwa dia sebenarnya punya potensi dalam dirinya sendiri yang bisa membantu dia untuk naik ke atas. Nah itu muncul setelah alatnya itu tadi jatuh. Nah, jadi kalau potensi dari luar kadang kan tidak bisa maksimal ya, dan mesti ada halangan-halangannya. Jadi kita harus melihat ke potensi diri kita tadi. Oh ternyata aku punya cakar, ternyata cakarku bisa aku gunakan untuk naik ke atas, dan itu malah lebih mudah karena dia bisa cakarnya itu kan menempel di kuku, jadi bisa dimaksimalkan dalam penggunaannya sampai ke atas, dan terbukti bahwa dia bisa sampai ke atas. Jadi untuk mencapai sebuah tadi hampir mirip dengan inquiry apresiatif tadi, lebih ke lihat potensi dalam diri kita sendiri, apa yang ada dalam potensi di lingkungan sekolah kita, supaya kita bisa lebih maksimal dalam memanfaatkannya untuk mewujudkan visi sekolah tadi itu. Dan akhirnya tadi benar seperti Pak Sapo bilang di atas, nanti di akhir seperti apa hasilnya serahkan, tapi kita usahakan maksimal untuk bisa mewujudkan visi dan misi tersebut. Dan itu mungkin Pak Eko mau menambahkan makna dari video tersebut. Cukup? Bisa sedikit? Mungkin menambahkan sedikit Bapak Ibu. Jadi cara dia naik setelah menggunakan kekuatan sendiri, itu kan dia menggunakan, ternyata ada dua cara Bapak Ibu. Ketika dua sisi itu digunakan semua, ternyata malah terjatuh lagi. Maka dia menggunakan sisi lompat kanan, lompat kiri, lompat kanan, dan karena itu lebih cepat. Jadi ada cara juga, cara juga ini tadi, kekuatan diri juga mencari cara yang paling efisien untuk mencapai visi ataupun tujuannya. Gitu. Terima kasih Mas Terun. Iya, Mas Terun, Pak. Aduh, tambahannya ya betul. Menurut Ini berapa Pak? boleh ditanya? Iya. Kalau itu dikaitkan terkait visi dengan video tadi, apa kemudian ada semacam rambu bahwa visi atau cita-cita jangan terlalu tinggi, artinya itu tadi sih begitu sampai di atas malah justru apakah itu kemudian menggambarkan bahwa jangan memiliki cita-cita atau visi yang terlalu tinggi? Oke, bagus. Oke, kalau menurut saya maksudnya apa ya? Bukan berarti cita-cita nggak boleh terlalu tinggi, tapi kita juga tidak bisa menghiraukan faktor eksternal juga. Walaupun kita bisa mengoptimalkan dari internal, kita sudah berusaha. Tadi seperti Pak Sarko bilang bahwa endingnya tetap kuasa Allah kan gitu. Jadi kita yang penting kita bagaimana usaha kita untuk benar-benar maksimal mencapai sana. Kalau ternyata kok sampai sana kok nggak jadi, kok gagal, berarti memang itu mungkin bukan rezeki kita. Kita cari coba cara dari yang lain. Menurut saya Pak Eko mau menambahkan? Sudah cukup. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi kita. Tadi untuk pembukaan sudah ada tentang visi. Nah, di sini ada melengkapi kalimat rumpang, cita-cita untuk murid. Jadi supaya kita bisa lebih mempunyai visualisasi tentang siswa kita mau jadi seperti apa, kita ingin melahirkan lulusan atau siswa yang seperti apa, kita bisa bantu dengan kalimat-kalimat semacam ini. Kita isi dengan benar-benar cita-cita kita tentang siswa kita ingin seperti apa. Nah, kalau kami di program guru penggerak kemarin sudah diajari cara membuat visi untuk kelas. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu guru juga bisa mencoba untuk membuat visi di dalam kelas. Jadi untuk visi kelas kita sendiri, kita mau jadikan anak didik kita inginnya seperti apa. Nah, ini di sini kita akan bahas tentang visi sekolah. Nah, di sini ada, karena ini kita akan bahas visi sekolah, jadi kita akan melihat ke depan nanti. Berarti minimal
berarti 6 tahun ke depan ketika anak-anak lulus dari SD Negeri 04 Petanjungan itu akan menjadi lulusan seperti apa. Lebih jauh lagi nanti berpuluh-puluh tahun ke depan kita ingin siswa kita menjadi pribadi yang seperti apa. Nah di sini kita memimpikan murid-murid yang bagaimana Bapak Ibu, monggo pendapatnya. Urut saja nopo badhe singkat pendapat Bapak Ibu guru. Bapak Ibu ingin memimpikan murid-murid yang seperti apa? Oke, coba dari Bapak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, begitu ya Bu Nurul? Tentu saja murid-murid yang waktu kita menyampaikan materi yang riang gembira, terus ada umpan baliknya, jangan cuma yang diem tok. Nah itu kan guru juga bingung mau mengasih umpan baliknya seperti itu. Terima kasih. Langsung saja kita mengikuti atau menanggapi diskusi pada siang hari ini. Bagaimana dan apa yang kita impikan atau kita memimpikan murid-murid yang seperti apa atau bagaimana mungkin ya. Kalau menurut saya kita memimpikan murid-murid yang nantinya atau beberapa tahun ke depan mungkin sampai kelas 6, mungkin sampai ke SMP yang berkarakter seperti yang digaung-gaungkan saat ini kan, siswa harus berkarakter Pancasila, bersikap dan yang lain-lainnya yang menuju ke sikap Pancasila seperti itu. Berkarakter menjadi murid yang mandiri, mungkin bisa belajar dengan tekun, akhirnya menjadi kreatif seperti itu. Terima kasih dari saya. Ada yang mau menambahkan lagi? Sudah? Oke, kita dari yang pertama nanti memimpikan murid-murid yang kalau kata Pak Bayu tadi yang aktif, ada umpan balik, ada kita tanya mereka merespon, tidak hanya diem anteng, diem bingung apa diem paham kata Pak Bayu. Terus kata-kata tadi juga yang berkarakter profil belajar Pancasila ya bisa nggih. Nah tadi termasuk yang cita-citanya Pak Bayu berarti masuk juga ke dimensi belajar Pancasila. Apa berarti yang siswanya aktif terus responnya ada, berarti masuk bisa ke bernalar kritis atau cerdas juga bisa. Kalau bernalar kritis kan seperti itu. Jadi anak-anak tidak hanya diam menerima asupan, tapi mereka juga berani berpendapat, terusan aktif di pembelajaran begitu, okay? Kemudian yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah apa yang Bapak Ibu percayai, yakini tentang murid. Murid itu dalam pandangan Bapak Ibu itu apa? Menganggap murid itu apa? Kita percaya bahwa murid adalah misalkan kita percaya bahwa murid itu adalah nantinya akan menjadi penerus bangsa. Jadi apa maksudnya Bapak Ibu punya pandangan tentang murid itu apa? Murid itu apa? Jadi kepercayaan kita terhadap murid gitu loh. Jadi murid aslinya kita percaya kita kepada mereka itu apa sih? Kepercayaan kita kepada mereka. Kita menganggap mereka itu apa ya Mas? Penerus kita nantinya. Ya, seperti Pak Gondong tadi berarti
wajah bangsa kita. Wajah bangsa kita. Nggih, wonten malih napa malih? Mempunyai keinginan yang beda-beda Oke. ya. Oke. Mempunyai keinginan beda-beda. Wajah Indonesia ya. Wajah Baca Indonesia. Oke. Jadi kita percaya bahwa murid itu adalah penerus kita nantinya, pengganti kita di masa depan yang akan membawa negara kita ke arah yang lebih baik kan ya. Kemudian mempunyai kekuatan ataupun apa ya yang potensi yang berbeda-beda. Oke. Jadi itu sangat penting dengan sekali. jadi setiap siswa itu memiliki potensi yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Cita-citanya pun tadi berbeda-beda, kemampuannya pun berbeda-beda. Jadi kita pun melalui visi itu supaya bisa menjadi wadah semuanya yang berbeda-beda itu. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah ini kita ingin mengutamakan apa? Apakah peraturan disiplinan atau mengutamakan yang keberagaman pembelajaran tadi apa Rikon? Kepentingan siswa, mengutamakan kepentingan siswa. Oke, napa malih? Wonten malih? Karakter siswa. Oke, napa malih? Asal apa Bayu apa menurut Pak Bayu? Mengembangkan potensi murid. Oke. Jadi di sekolah kita mengutamakan ya. Jadi tadi seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai pendidik harus menghamba pada anak. Menghamba itu berarti kan mengutamakan anak dalam hal pendidikan. Kita harus mengutamakan siswa. Makanya ada yang namanya Merdeka Belajar supaya kita bisa merancang pembelajaran yang buat anak merasa senang, nyaman dan merdeka untuk belajar, tidak terbebani dengan tidak merasa terbebani ya. Jadi di sini kita utamakan kebutuhan siswa, karakter siswa dan potensi yang mereka miliki. Kita usahakan supaya visi kita bisa menaungi itu. Jadi supaya potensi yang dimiliki anak bisa tercover. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid kita sadar betul tentang apa? Mau mencoba melengkapi Wahyu berakhlak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka perlu memiliki akhlak, kan maksudnya akhlak yang mulia. Apa malih? Anda malih, Pak Santo menambahi Pak Sarko. Eko, Pak Bayu, buat sadar bahwa memiliki potensi ya. Nah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki potensi dan keterampilan masing-masing. Iya. Bisanya ini, dia bisanya itu. Teman saya tidak bisa begini, tapi saya bisa begini. Karena kesadaran itu, jadi nanti akan bisa membantu kita untuk Datang untuk belajar. memfasilitasi dulu. Datang untuk belajar. Datang untuk belajar berarti siswa sadar bahwa mereka datang untuk belajar. Oke. Bukan jajan. Terus Bang Riki, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kita di sekolah ini punya keyakinan untuk apa? Untuk apa? Menjadikan anak-anak yang kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadikan anak-anak yang mempunyai akhlak dan budi pekerti menurut Kak Eko. Menurut Kak Eko, apa? Membantu murid. Membantu murid. Oh, kita warganya yakin untuk membantu murid. Membantu dalam hal apa maksudnya? Mengembangkan potensi mereka. Kemampuannya. Kemampuan. Oke. Dari sini, wonten Bu Ayu napa? Wahan. Wonten orang berpendapat kan? Kebun. Yang berpendapat ide. Berarti kalau keyakinan itu berarti sesuatu yang dari diri. Saya yakin ini bisa ini. Kita dari sekolah ini berarti kita sepakat atau meyakini keyakinan bahwa untuk apa kita
ada di sekolah ini. Jadi seperti yang Pak Santo katakan, untuk membantu atau menuntun siswa mengembangkan potensinya, mengembangkan minat dan bakatnya, kemampuan. Karena yang itu tadi kembali lagi ke filosofi. Jadi kita backgroundnya, latarnya juga ke filosofi Ki Hajar. Kalau saya yakin, aku yang sekolah yakin Pak guru duit ah. Nah, ya itu keyakinan. Nanti jadi keyakinan kan. Makanya kan keyakinan di sini berarti karena warga di sekolah ini yakin, berarti kita semua kita satukan dulu, tidak hanya dari pribadi sendiri, tapi kita karena di sini carahannya ini yang menemani siswa adalah guru, jadi guru harus punya keyakinan yang sama dulu, sepakat dulu bahwa kita di sini mau ngapain sih. Nah, kita buat sebuah keyakinan dulu, kesepakatan bahwa di sini kita akan membantu menuntun siswa, karena siswa memiliki kodratnya masing-masing, jadi dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing. Nah, dan kemudian terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Bahwa Pak Eko Peningisi Oke, kita dan warga di sekolah ini, berarti kita semua ini paham bahwa pendidikan itu sekarang tidak bisa disamaratakan, harus diferensiasi caranya sesuai. Karena tadi kita sepakatkan bahwa siswa itu punya potensi yang berbeda-beda. Jadi kita harus persamakan tadi keyakinan kita akan membantu siswa untuk berkembang. Jadi kita harus paham bahwa setiap siswa, bahkan di lingkup kelas kita pun kemampuannya beda-beda. Kita harus memahami bahwa kita tidak bisa mengajarkan dengan secara klasikal sama semua. Mungkin kita bisa mulai menerapkan pembelajaran yang diferensiasi, yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dikelompokkan. Jadi itu pemahaman kita dan sebagai warga sekolah itu apa. Karena ada yang mau menambahkan, mungkin kita berarti harus punya satu kepahaman apa untuk tadi. Itu berarti karena paham terhadap sebuah teori ya. Anda ini, aku paham berarti kan. Memahami ya. Definisi memahami itu sendiri. Kalau memahami ya maksudnya kan paham apa yang akan kita lakukan. Ya, dan kalau menurut saya di sini di konteks ini, ya. Dan tadi kan kita sudah mulai dari tahap atas tuh, kita udah punya impian tentang siswa yang kita inginkan. Kemudian kita harus mengutamakan tadi katanya potensi siswa. Udaranya bahwa dikasih apa dulu nanti baru mudah. Kita dari warga sekolah paham bahwa apa. Kalau bahwa itu kan jawabannya masih. Iya memang jawaban terbuka Pak. Jadi pendapat apapun itu kan tadi contoh dari saya. Maksudnya kalau saya mengisinya seperti itu. Karena ini memang jawaban terbuka, kita diskusi. Jadi apapun silakan diisi dengan pendapat panjenengan nopo bahwa apa maksudnya. Ya, kalau tadi saya pahami seperti itu karena setelah meyakini bahwa kita katanya tadi harus bisa mengembangkan, memandu siswa untuk pengembangan potensi, berarti yang kita pahami, kita harus paham bahwa untuk mengembangkan potensi kita dalam melakukan pendidikan, pembelajaran pun tidak bisa disamaratakan. Kita harus pahami itu. Jadi nanti ketika di kelas kita bisa mencoba menerapkan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kemampuan siswa. Ya memang awal pasti susah karena siswa kita banyak, kita hanya satu. Ya, tapi maksudnya kan nanti mungkin dari treatmentnya aja. Misalkan yang belum bisa baca, belum bisa nulis, taruh di depan. Jadi ketika pelajaran menulis kita bisa dengan mudah menghampiri mereka, atau kalau misalnya kelas 1 yang lain tambah-tambahannya sudah puluhan, yang nggak bisa baru satuan. Nah dari ini melengkapi kalimat rumpang ini nanti kita bisa sebagai jalan untuk menyusun sebuah visi. Jadi kita
sudah tadi berdiskusi berkali bahwa cita-cita untuk murid di SD Negeri 04 Petanjungan dari Bapak Ibu guru ini, kita memimpikan murid-murid yang aktif, berkarakter, profil pelajar Pancasila. Paham nanti kok? Terus kita percaya bahwa murid adalah penerus kita dengan potensinya masing-masing. Setuju nih Bu? Setuju. Oke, terus lanjut. Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan siswa, karakter siswa, dan potensi yang mereka miliki. Setuju dong, betul? Suaranya mana? Terus, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus memiliki tadi akhlak yang mulia, kemudian memiliki potensi dan keterampilan yang berbeda-beda. Dan kita sebagai warga di sekolah yakin bahwa untuk menuntun siswa, bahwa kita di sini untuk menuntun siswa mengembangkan potensinya. Karena itu kita sebagai warga di sekolah harus paham bahwa kita dalam melakukan pembelajarannya berarti harus benar-benar berpihak pada anak, mengutamakan anak. Jadi tidak bisa meratakan nanti ada yang nggak bisa berarti bocah sing orang pintar, bukan, tapi karena memang kemampuan mereka berbeda-beda. Ibarat planet itu punya orbitnya sendiri, punya kecepatannya masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan, harus berlari semua. Jadi ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, di sini muncullah sebuah visi, dan di sini kita ada visi sekolah kita ini. Sekali lagi kami mohon maaf, bukannya lancang untuk mengobrak-abrik atau mengganti visi sekolah. Hanya di sini kami ingin menunjukkan bagaimana cara membuat visi atau mengembangkan visi sekolah. Dari visi sekolah kita ini kita lihat ada terciptanya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Dari visi sekolah ini menurut panjenengan apakah sudah memuat profil pelajar Pancasila? Sudah. Sudah. Karena di situ sudah ada beriman, ada cerdas, terampil, kan termasuk kreatif, mandiri, berwawasan global, berkebinekaan global. Berarti visi sekolah kita sudah memuat profil pelajar Pancasila. Dan setuju? Setuju. Ada yang perlu dikembangkan atau tidak dari visi kita? Atau sudah oke? Oke, lihat ya. Dari ini visi sekolah kita, ternyata setelah kita lihat di dalamnya sudah memuat profil pelajar Pancasila, bahwa kita ingin membentuk peserta didik yang tadi beriman, cerdas berarti termasuk kebenaran kritis juga, mandiri, terampil, itu kreatif, dan berwawasan global. Di sini penjelasan komponen visinya ada beriman berarti mengembangkan profil pelajar Pancasila yang bertakwa kepada Tuhan dan beranak mulia. Mandiri berarti kita nyambungnya ke dimensi mandiri tadi. Cerdas berarti nyambung ke dimensi cerdas dan bernalar kritis. Terampil berarti bisa nyambung ke kreatif dan gotong royong. Karena terampil berarti kan sikap, kita ingin membentuk pribadi yang sikap. Kemudian berwawasan global nyambung ke dimensi berkebinekaan global. Jadi karena ini sudah mengandung profil pelajar Pancasila, kita sepakat visi sekolah kita tidak perlu diutak-atik jadi tidak perlu diubah, sudah seperti itu. Oke. Kemudian tadi seperti yang saya katakan bahwa udah terbentuk visi, kita perlu sebuah prakarsa perubahan untuk mencapai ke situ. Seperti saya analogikan tadi, misalkan seorang atlet yang mau lomba harus sampai ke finish, itu dia dalam prosesnya perlu usaha, perlu alat bantu untuk bisa mencapai finish. Kita pun sama, kita sudah sepakat membentuk visi. Untuk mewujudkan visi itu bagaimana? Untuk mewujudkan visi itu kita perlu membentuk sebuah prakarsa perubahan. Perubahan di sini contohnya, di sini ada kita di sini tadi kan karena dimensinya banyak, dimensinya banyak. Di sini kita fokus ke aspek cerdas dan bernalar kritis.
Nah, di sini contohnya mewujudkan peserta didik yang aktif dan percaya diri melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Berarti bagaimana caranya untuk mewujudkan peserta didik yang aktif? Itu berarti pembelajaran harus berpihak pada murid. Misalkan dengan mengajak siswa untuk bisa ambil ke depan, atau pelajaran-pelajaran yang tidak hanya kita yang ngomong, kita yang ceramah, tapi anak berpendapat. Jadi pembelajaran-pembelajaran yang ke siswa itu nantinya akan dibahas oleh Bapak Eko tentang sikap-sikap yang mungkin kita perlukan atau bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi. Kira-kira sikap apa aja ya yang bisa kita lakukan, kemudian nanti kita terapkan sebagai prakasa perubahan, dan nantinya akan bisa menjadi budaya sekolah yang bisa mewujudkan visi sekolah. Dan kepada Bapak Eko, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Nurul. Pertama, sikap seperti apa? Sikap seperti apa ya? Dan perilaku warga sekolah ini yang mencerminkan visi yang ditambahkan. Misalnya, ya, tidak hanya guru, orang tua boleh, komite bisa iya. Apa ya sikap sekolah Bayu? Nilai terima mungkin toleransi Toleransi, oke. Terus yang satunya ada lagi? Mandiri ya. Gitu ya. Oke. Berarti untuk mandiri di kelas rendah itu biasanya bapak ibunya selalu nunggu, oke, bapak ibu menunggui anaknya sampai selesai gitu. Itu kadang ada dampaknya. Dampaknya salah satunya tadi anak jadi kurang mandiri, capek sedikit keluar cari ibunya. Nah itu adalah dampak dari anak-anak agar supaya bisa mandiri ya. Yang selanjutnya ada gotong royong ya tadi ya, Bu Nurul ya. Gotong royong ya. Gotong royong ya. Gotong royong. Ya, melaksanakan kegiatan apa ini cepat bersih, tadi bersih-bersih lingkungan sekolah. Ada lagi? Ini gotong royong, beriman mandiri gotong royong. Terus wawasan global apa? Berwawasan global. Berwawasan global ini menurut saya ini sudah di zaman sekarang, di zaman perubahan industri ini 4.0 ini anak-anak sudah mengenal tentang pembelajaran melalui digital nih Bapak Ibu. Apalagi kita sudah sebagai pendidik sudah mempunyai atau mengenal dengan aplikasi PMM. Ini berwawasan global ini sangat mendasari anak-anak untuk berpikir kritis. Nah, tentang materi-materi yang sudah mempunyai sumber-sumbernya di website ya. Kadang-kadang soal-soal sudah merujuk ke situ ya, untuk berwawasan global tentang pembelajaran yang mengenal ya teknologi, pembelajaran teknologi. Kita sudah mencoba belajar dengan teknologi digital. Kita sudah alat peraganya tidak seperti dulu lagi. Kita sudah menanyakan video-video pembelajaran pakai proyektor. Itu sudah salah satunya mengenalkan anak-anak untuk mengikuti perkembangan zaman untuk saat ini. Untuk selanjutnya apalagi beriman, gotong royong, kreatif ya, yang terakhir kreatif. Kreatif itu apa? Memunculkan ide orisinil dalam diri siswa untuk apa? Membiasakan ide-ide kreatif ya, yang muncul, yang membiasakan kegiatan baru ya.
kegiatan-kegiatan yang positif untuk mengembangkan. Karena seperti ini Bapak Ibu, untuk sikap dan perilaku bagaimana? Mungkin ada yang mau dikoreksi atau ditambahi? Apa ya yang sepertinya bisa membantu kita mewujudkan visi tadi di depan, membantu siswa Yang beriman, cerdas beriman, mandiri, terus berpuasa. Apalagi barangkali ada. Apa itu? Ya, apa ekstrakurikuler? Tidak hanya satu sebenarnya. Gimana? Juga ada misi. Kalau dulu ada misi dan ada misi. Untuk memperoleh lulusan yang beriman itu kegiatannya misalnya salah satunya ada toleransi agama. Karena sebanyak lain itu di sana. Jadi ini sama dengan visi ya. Lagi contoh ada gagasan apa gitu menuju ke tadi visi sekolah kita. Cerdas. Cerdasan. Itu termasuk potensi bawaan dari lahir apa bisa dikembangkan oleh seorang guru? Itu potensi ya, potensi itu dari lahir Pak ya. Jadi membiarkan apa? Menuntun ya, untuk siswa dalam. Ya. Kalau pinter kalau cerdas beda Pak. Beda ya. Beda jauh ya. Oke. Bernalar kritis ya, ini nanti dimensinya ke bernalar kritis untuk itu ya tidak apa, tidak manja, tidak mengeluh, tidak cuma mengeluh, untuk menunjukkan ya, untuk menyelesaikan masalah. Siswa dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau untuk ditambahi dimensi cerdas, ini cerdas mengajak anak. Memecahkan masalah. Oke, ya bisa dimasukkan. Oke. Cukup. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Di sini ada prakarsa perubahannya. Jadi kalau beriman itu tadi ada potensi apa di dalam diri siswa, ya. Di dalam siswa-siswa itu punya potensi apa? Kebiasaan-kebiasaan apa untuk mewujudkan dari visinya, untuk visi kita sekolah ya. Jadi mengawali dengan tadi membaca surat-surat pendek, ya, untuk mewujudkan tadi apa? Dimensi tadi beriman ya, dari visi kita, terus melaksanakan kebersihan bareng-bareng. Berdoa sebelum sesudah. Nah gitu, oke. Nantinya menurut diisikan Biasa. sempurna. Sudah biasa itu tadi. Bukan perubahan. Perubahan apa yang baru? Ini yang baru, Ini ya. hal-hal baru. Ya awalnya belum ada, diadakan. Oke, seperti apa Pak Baru yang awalnya belum ada, terus kita. Tapi tidak juga kualitasnya. Kenapa ya? Iya, dari kualitasnya biasanya orang menit jadi Ya, daya literasi gitu, baca. Yang mau menambah kualitas. bisa kualitas bisa kuantitas. Terus apa lagi Bapak Ibu? Hafalan surat Nggak tahu ya? berarti setiap Zuhur. Oh, sudah. seluruh siswa. Iya. Masih di kelas. Kelas. Oke, terus. Buatan, setiap kelas beda-beda, ada Asmaul Husna, malah bareng-bareng.
terus surat pendek untuk mengawali kegiatan. Berapa menit itu? 15 menit ya. Oke. Ini kelas, guru kelas yang memungkinkan itu nih. Guru kelas ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, barangkali apa ya prakasa perubahan apa yang harus kita buat, harus kita terapkan di sini. Itu mungkin mandirian tadi, sikap mandiri seperti apa anak untuk Ini ke arah beriman dulu Pak. beriman ya, beriman. Diklarifikasikan dulu. Ya, beriman dulu. Oh ya, beriman tadi. Beriman apa saja, terus selanjutnya bagaimana setelah beriman apa tadi? Jadi mandiri apa saja kayak gitu. Jadi nanti Oke. Selanjutnya apa lagi Bu untuk Yang kedua, enggak ada yang namanya itu kan mungkin ada nggak program yang berhubungan dengan Fabru bin Allah sudah ya, Fabru bin Anasnya apa namanya? sholat berjamaah itu cuma berkah ingat berkah kemarin sholat doa belum ini belum jelas cuma berkah apa ada oh ada iya cuma berkah apalagi biar satu pendek Masih makan dulu. ada orang tua sudah terus selanjutnya perasaan belajar adalah mandiri mandiri Bapak Ibu mandirinya mandiri itu ini dimensi mandiri ya mandiri di sini tuh anak melatih anak apa ya bertanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya atau apa ya selain itu ada sudah biasa Pak tapi lupa ada sudah disediakan tapi dilakoni ya yang sering dilakukan anak itu kadang dari belajar kelompok atau bekerja kelompok biasanya hanya satu dua anak yang itu kerja itu yang lainnya enggak itu termasuk mandiri atau enggak itu yang lain itu Oke. Tidak termasuk mandiri ya hanya mengikuti saja oke selanjutnya apa mandiri Pak untuk mengisi ini nanti mandiri sistem mandiri percaya diri ya mengerjakan oke ada lagi apa dulu pernah melatih kemandirian pacaran bagi pemimpin ya. Oh itu mandiri sih anak-anak suruh baris menyiapkan berdoa gitu ya iya dari berdoa masing-masing sendiri pacaran ya berikut Pak dari lihat di prakarsa perubahan kalau saya melihat itu malah bingung nih bingungnya satu contoh sholat berjamaah sudah biasa dulu hafalan surat pendek sudah biasa kemudian katakanlah mengerjakan tugas sendiri juga sudah biasa
saya malah mempertanyakan perubahan, maksudnya perubahan yang bagaimana yang dimaksud dengan perubahan yang ke arah tadi Pak, ke arah yang positif, yang baru, perasaan yang baru, yang ada potensi pada muridnya. Iya, terus kegiatan yang ada di sekolah terkait dengan siswa, kayaknya kok kegiatannya itu saja Pak. Iya. Artinya tidak ada apa ya perubahan. Perubahan yang baru. Itu tidak ada. Maksudnya terkait ini memberi perubahan yang seperti apa tentu. Saya tidak. Ya, sebagai Kalau perubahan yang diinginkan di tiap sekolah yang berorientasi kepada pembelajaran Pancasila itu bukan hanya sekedar pembiasaan atau kebiasaan yang dilaksanakan secara fisik. Jadi hanya sekedar jauh, kadang kan seringkali ada pembiasaan yang dalam tanda kutip sekedar menghidupkan kewajiban. Tapi kebiasaan-kebiasaan itu atau rasa-rasa itu bertujuan untuk merubah mindset dari siswa dan gurunya sehingga perubahan mindset itu menuju ke arah budaya sebetulnya. Jadi di dalam profil pelajaran Pancasila ini ada tujuan yang paling kami akan menuju adalah semua dimensi yang ada di dalam profil pelajaran Pancasila itu menuju pada pembudayaan di sekolahnya masing-masing berdasarkan elemen dan dimensi yang ada di profil pelajaran Pancasila itu. Jadi kalau toh ini disampaikan, ini prakasa-prakasa perubahan yang bahkan mungkin sudah biasa dilakukan, akan tetapi sudah dilakukan yang belum merubah mindset di dalamnya itu. Nah itu tahapan yang memang paling sulit kalau menurut saya. Jadi bisa jadi visi yang sudah ada sebetulnya sudah ada juga di prakasa perubahan yang diusulkan sekarang. Misalnya untuk pembuatan, kalau hanya untuk pembuatan tugas ini bisa saja membandingkan atau menggabungkan visi yang sudah ada dengan prakasa perubahan yang diinisiatifkan pada saat ini gitu misalnya. Kalau yang sudah ada silakan jalan, tapi kalau yang belum ada boleh dimasukkan. Kapasitas kita dalam di sini kan dalam kapasitas untuk belajar, dalam kapasitas untuk pembelajaran seperti itu calon guru. Tapi hasilnya bisa diusulkan kepada sekolah penambahan. Iya Pak. Jadi kalau tadi prakarsa perubahan kan bisa menambah kualitasnya, nggih. Contoh ini, hafalan surat pendek. Mereka hafal tapi kadang-kadang belum tahu artinya. Satu. Kemudian mereka sudah tahu artinya tapi gimana sih cara mengamalkannya sehari-hari, gitu kan? Konsep-konsep itu kan berarti prakarsa perubahannya kan jelas. Asmaul Husna misalnya sudah paham mereka, tapi kualitas kan ditingkatkan, bukan hanya hafal saja. Apa Asmaul Husnanya? Hafal saja, tapi pada sisi ke kualitasnya. Barangkali itu salah satu bentuk prakarsa perubahan yang mungkin tadi kembali ke arah bisa merubah. Nah, Pak, itu dari termasuk sholat berjamaah ada. Kayaknya kok sholat berjamaah, tapi kok bocahnya kurang tertib misalnya gitu. Cuma kadang-kadang mau usia foto bojokan, luwean itu kan sudah pasti gitu lagi. Nah, bagaimana caranya supaya lebih? Nanti Pak, itu jadi prakasa perubahannya di sana. Di imamkan silakan. Iya, diberikan mindset perubahan. Pola pikir dan pola tidak. Misalkan saya buat aku membiasakan baris di luar itu kan kalau hanya sekedar baris mereka tahu kalau dia itu baris, tapi membiasakan mereka untuk kamu baris rapi terusan nggak senderan nggak itu proses. Nah itu gimana kita untuk merubah mindsetnya itu supaya menjadi sebuah budaya yang jadi begitu kalau semuanya baris masuk kelas. Jadi kalau sekarang kan mungkin sudah jalan dari sejak tapi kan masih masih sebenarnya itu lebih merapikan lagi ya. Jadi tidak terganggu kualitasnya juga. Atau kalau memang mau ada kegiatan yang benar-benar baru, monggo makanya kita diskusi di sini kami ajak Bapak Ibu berpendapat mungkin ada sesuatu prakarsa yang benar
benar-benar perubahan baru yang kita belum pernah nopo. Nanti kita kan di sini untuk kita diskusikan. Itu banyak kan kok belum pernah ini. Terusan mau diterapkan ya. Terima kasih Bapak Ibu pengajar praktik dan Pak Arianto. Ini kan ada perubahan yang perlu dianu. Kayaknya ada. Misalnya tadi masukan tadi mengenai surat pendek kayaknya. kegiatan ini nih untuk mengembangkan aspek ini nggak bisa nopo. Barangkali ada. Tadi ya setelah mandiri apa? Mandiri ini belum ada gotong royong barangkali. Gotong Bersih setiap hari Jumat. ya Jumat bersih ya. Jumat bersih maksudnya hari Jumat sebelum kuis. Piket saja mengikuti Piket, Ya piket kelas. mengaktifkan kegiatan piket. Piket harian. Bersih-bersih bukan ya bersih-bersih tambah jajan. Nah itu dia supaya jadi Iya. Udah istirahat juga Kualitasnya selesai. sudah berjalan tapi tinggal meningkatkan ya kualitasnya dari gotong royong tersebut. Selanjutnya Penggunaan IT dalam pembelajaran. Maksudnya tidak hanya siswa saja, Guru juga. Oke. Selanjutnya terus literasi, numerasi kan bisa. literasi. Penerapan literasi budaya literasi. Kreatif, monggo Bapak Ibu. Kegiatan kreatif untuk apa ya? Biasanya apa ya? Menghias kelas ya. Menghias kelas karya, membuat karya. Kasih mikir membuatkan luas. Sampai pada tahapan diferensiasi itu kalau kreatif penyelesaian tugas siswa. Kan ada yang juga bisa buat vlog, bisa Ya, bisa. konten, bisa dan lain-lain. Oh, kreatif mengoptimalkan pembelajaran berbasis project bisa tuh. Sudah, ini apa masuknya ke literasi bisa? Bisa ya, budayakan literasi. Menciptakan teknologi sederhana baru. Sudah, atau ada lagi? Monggo Pak. Sudah. Oke, selanjutnya mungkin sudah. Oh, kesimpulannya ini dari Bapak
ya, dari teman-teman ya, coba. Oke. Kesimpulan. Jadi sudah gitu ya, untuk mencapai kesimpulan bahwa beginilah untuk mewujudkan visi sekolah ya. Jadi membutuhkan beberapa paradigma berpikir dan ada analisisnya, ada caranya, dan bagaimana membuat prakarsa perubahan untuk menjadikan visi sekolah dan yang bermakna profil belajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu, ada kesimpulan ada kegiatan hari ini atau refleksi dari Bapak Kepala Sekolah atau dari teman sejawat, monggo untuk kesimpulan pada Jadi refleksi itu tidak juga harus formal, tidak apa-apa. Kalau misalnya saya membuat kalimat pemantik misalnya kayak gini, oh setelah hasil diskusi ini kan dari tadi kan kita diskusi toh. Nah dari hasil diskusi itu saya membuat kalimat oh ternyata. Nah silahkan dilanjutkan. Ya, jadi dari paparannya Bu Nurul dengan Pak Eko, panjenengan kan sudah mengikuti dari awal sampai akhir ya. Nah, menurut Bapak Ibu nih, termasuk Bapak Kepala Sekolah ini, nah ternyata dalam menyimpulkan dari awal sampai akhir saya buatkan kalimat pemantik. Oh ternyata, nah silakan dilanjutkan, Bu. ya, bagaimana? Teman-teman, oh ternyata. Oke, monggo dari Pak Adi juga. Ternyata seperti banyak sekali tuh ternyatanya dari tadi sampai sekarang. Apa tadi Bu? Ternyata ya Bu? Ternyata sebenarnya apa yang dirasakan oleh Pak Sinten? Bahwa dalam penyampaiannya Bu Nurul, Ya, dalam paparan Bu Nurul dan Pak Eko serta diskusi yang tadi berjalan, ternyata untuk mencapai sebuah misi atau cita-cita, visi ya, untuk sebuah visi kita membutuhkan keyakinan diri dan kepercayaan diri. Kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasila yang dimaksud ternyata hanya perubahan pada mindsetnya saja, sedang kegiatan ataupun kegiatan yang dilakukan adalah sama. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ternyatanya Bu Ayu. siapa? Ayo kesimpulan itu. Ternyatanya Pak Pak, yang orang tua aku malah. Oh, Bu Jujur ini dereng malah Pak. Oke. Nanti semua kita akan mendengarkan ternyatanya itu ternyata berbeda setelah mendengarkan paparan dari dua guru ini. Iya. Ternyata Iya. beda-beda. Terima kasih Bu ya. Ini dari kata-kata tadi kan jadi muncul pemikiran ya. Kalau tadi awal kan tidak ada, kosong belum. Nah dari apa yang disampaikan oleh Bu Nurul dan Mas Eko, ternyata untuk menyusun sebuah visi tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Oke. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Nah sekarang visi di sekolah kita itu sudah seperti itu atau tidak awal-awal menyusunnya gitu loh. Nah, kalau belum berarti ke depan jika ada perubahan visi harus menggunakan langkah-langkah yang telah disampaikan oleh Mbak Nurul dan Mas Eko. Gitu ya. Terima kasih. Ternyatanya Pak. Ternyata belum. Ternyata juga.
Terima kasih. Oh, ternyata. Terima kasih. Memang kalau kita memperhatikan tadi pemaparan bagaimana menyusun sebuah visi, kemudian untuk mencapai visi dan misi. Visi dan prakarsa perubahan. Visi dan prakarsa perubahan. Itu seperti yang tadi pendapat dari Pak Haryanto, memang ternyata harus melalui pemikiran-pemikiran, kemudian tahapan-tahapan seperti yang disampaikan Pak Sarko juga ya. Ternyata memang sulit. Saya sendiri baru pernah membahas seperti ini, sehingga ternyata Ada atapnya juga Pak. memang Ada atapnya. ada atapnya saja. Iya, ada atapnya. Orang yang atap mau meninggal. Ada orang yang menyimak gitu kan. Ganti Bayu. Oh, enggak. Sama Pak, pasti ternyatanya Bu Sinta dengan Pak siapa? Bayu. Pak Bayu, saya yakin pasti berbeda juga ternyata. Ayo, ternyata selanjutnya. Ayo, ternyata selanjutnya. Dengan kayak apa lagi? Biar jadi pelajaran juga bagi semua bahwa memang ini tidak hanya harus dibisai oleh sebagian guru saja, tapi harus bisa semua ini. Monggo Bu Ayu. Ternyata Nyala lagi. ternyata dalam membuat visi itu harus ada atapnya. Atapnya sudah dijelaskan oleh Pak Eko dan Bu Nurul. Yang terakhir pembelajaran. Pembelajaran. Ya, terima kasih. Monggo Pak, monggo Bu. Ayo, silakan. Masa nggak punya refleksi? Pasti punya refleksi. Apapun itu bentuknya. Ya, terima kasih. Untuk ternyata untuk membuat visi memang ada tahapannya, karena saya sudah sedikit ya. Saya dulu pernah mengajar di SD swasta di pedalaman Sulawesi, dan setiap tahun pasti membuat visi dan ada tahapannya. Itu yang betul. Cuma untuk tahapannya untuk kali ini untuk yang profil Merdeka Mengajar ini saya baru tahu dan alhamdulillah menambah ilmu. Hanya itu saja. Sekian, terima kasih. Ayo terakhir. Oh, ternyata. Saya tadi kalau mendengarkan paparannya sih jadinya bingung. Ya, memang tadi sempat dengar untuk membuat visi. Memang perlu tahapan dan pemikiran yang kira-kira yang bisa dijangkau atau yang bisa diwujudkan. Iya, diwujudkan seperti tadi beriman dan berakhlak mulia. Masa sekarang ini memang susah banget untuk mewujudkan atau mendidik atau membimbing anak untuk berakhlak mulia, kayaknya tambah kesini tambah sulit. Udah diajari di setiap hari,
sebelum pelajaran dimulai berdoa untuk membaca surat pendek aja. Kalau nggak dipantau, nggak dibaca Pak surat pendeknya, harus dipantau, harus ditungguin. Masa sementara dua agama kan ngajarnya dua sekolahan kan nggak setiap hari dipantau. Kalau dipantau sama guru kelasnya, surat pendeknya nggak dibaca. Dulu pernah sudah dikasih Asmaul Husna, udah saya sebar itu lembaran Asmaul Husna, terus video Asmaul Husnanya, tapi enggak itu Pak, sampai sekarang belum terwujud, belum hak anaknya itu. Kalau disuruh itu lupa bu guru, nggak dibawa bu guru ini, aduh. Nah kamu kan udah dikirimi video di grup, udah dikasih lembaran, Bu Yaho dihafalkan, mipel dong 5 setiap hari, sehari semalam 5, nanti kan bisa hafal sampai 99, tapi sampai sekarang belum Pak, belum terwujud. Tapi kalau surat pendek ya insya Allah paling surat pendeknya kelas itu, kalau kelas 1, 2, 3 masih tak dipantau terus. Cuman kalau yang gede kan mestinya kan udah jalan, tapi enggak, kalau nggak ada guru agamanya nggak jalan itunya Mbak. Ya memang sulit untuk mewujudkan, atau itu memang butuh tahapan yang netral, harus itu Pak, lahir batin serius ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat semua nih, berefleksi semua kan? Ya Bu, betul Bu, sama Bu dengan saya. Jadi pada saat mengajar itu memang banyak sekali tantangannya, tapi mau bagaimanapun itu adalah bagian tugas dari kita toh sebagai guru. Kemudian ada dua, kalau menurut saya ada dua konsekuensi yang harus kita terima. Satu, apabila bekerja yang hasil secara materi besar itu berdampak atau dampaknya adalah nilai ibadahnya kecil kalau menurut saya. Tapi jika nilai ibadahnya besar, insya Allah materinya lebih besar. Nah, kita bagian dari yang mana itu? Kita tahu semua pasti kan? Kita menjawabnya sudah tentu pasti semua tahu gitu. Tapi ada satu sisi yang nanti mungkin ada salah satu atau dari beberapa tangan-tangan mereka yang akan menarik tangan kita ke surga. Terima kasih, Bu. Refleksi selanjutnya dari Pak Bandung. Oh ternyata nggak berbisik kok dari enggak ya, enggak juga ya. Sebenarnya yang paling penting adalah butuh kerjasama tadi. Kalau Bu Juwaria tadi mengeluarkan keluh kesah karena beliau menanganinya sendiri dari masyarakat begitu Bapak Ibu. Jadi konsep bahwa visi itu sebuah lembaga, ya ini sangat dibutuhkan. Saya udah bahasa mau bukan kami menggurui ini, konsepnya gini. Kenapa beliau mengeluh? Karena penjenengan tiap sih. Coba misalnya guru setiap kelas, oke kita programkan misalnya ini. Setiap ini coba pakai itu sambil melatih kemandirian tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sidik tapi lama-lama jadi bukit. Kecil aja ya, kita menanyakan salam, menanyakan kabar, ngecek ibu cek itu ramah punya apa sih dan sebagainya. Kepedulian terhadap anak, hal yang kecil tapi insya Allah akan berdampak besar. Jikalau kita memang benar-benar tadi bahwa kita sikap tadi kan yang penting kan kita harus yakin bahwa kita itu adalah ingin merubah, mengabdi kepada anak, menghamba kepada anak, hal yang kecil, kepedulian terhadap ini. Itu saja dua hal yang ingin saya berikan ini, yaitu kerjasama. Jangan katakanlah bentuk visi itu akan terwujud jika ada kekompakan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk orang tua barangkali perlu juga dilibatkan di sini. Kalau memang itu membutuhkan, misalnya untuk kelas-kelas awal ini kelihatannya sangat membutuhkan orang tua ini, sangat membutuhkan. Sehingga jika perlu grup orang tua untuk kelas awal ini dibuat bagus lagi. Grup orang tua ya, orang tua sangat
sangat butuh ini grup kelas awal, terutama untuk kelas awal, karena ini saya yakin di setiap SD mesti ada masalah, terutama untuk kelas awal ini. Entah anak isi protobel, isi kami ibu-ibu dan sebagainya, ataupun seperti yang mempunyai kendala belajar yang agak berbeda dengan temannya. Saya rasa itu, matur nuwun. Sekarang tinggal terakhir saya refleksi saya. Oh ternyata bahwa membuat visi itu butuh seluruh komponen sekolah ikut terlibat di dalamnya. Dan ternyata untuk mewujudkan visi itu dibutuhkan kerja barengan. Karena kalau kerja sendirian capek. Seperti apa yang sudah dinarasikan dalam film tadi. Butuh kerjasama. Nah, kerjasama ini tentu akan menjadi termotivasi jika mendapat dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Saya rasa dukungannya sudah luar biasa ini. Oh, ternyata yang kedua. Ini jangan ditulis Mbak kalau yang ini. Oh, ternyata yang kedua, ternyata Bapak dan Ibu guru di SD 0 Jerakah ini semangat belajarnya sudah cukup tinggi. Dan tapi masih perlu ditingkatkan. Nah, sehingga menjadi PR-nya Pak Eko dan Bu Nurul untuk memberi semangat kepada teman-teman sejawat di SD 0 Jerakah untuk meningkatkan kompetensi keguruan mereka, untuk meningkatkan kompetensi mereka dan mewujudkan merdeka belajar di SD 0 Jerakah. Terima kasih. Di SD 04 Tanjungan. Maaf, saya lupa lagi. Apa namanya? Jalannya itu saya memang apa namanya? Lupa terus ya. Iya betul. Terima kasih betul. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini atas masukan dan diskusinya dari Bapak Ibu PP dan teman-teman guru semua. Ini di ujung acara kita sudah langsung Bu, kita kesimpulan ya. Oke, terima kasih. Marilah kita ucapkan hamdalah untuk acara ini sudah selesai dengan lancar. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.